selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau kasih tutorial daftar UTBK SBMPTN tahun 2021. Oke, langsung aja kita ke langkah pertamanya. Oke, aku saranin kalian itu pakai Google Chrome ya. Masuk aja ke Google lalu ketik portal LTMPT. Oh ya, ini aku coba daftarnya itu di waktu malam ya, jam 1-an gitu. Jadi kemungkinan kan yang buka sedikit. Nah, untuk itu tidak mengalami server down. Dan apabila kalian besok melakukan pendaftaran tetapi servernya down, coba tengah malam aja ya. Kalau sudah masuk ke dashboard LTMPT kayak gini, kalian tinggal isikan email dan password. Selanjutnya akan ada tampilan menu UTBK di sini. Klik yang UTBK SBMPTN ya, yang paling bawah gitu. Nah, akan muncul menu pendaftaran atau dashboard di pendaftaran SBMPTN. Yang pertama itu ada tentang biodata. Nah, kalian bisa membaca petunjuk pengisian biodata ini. Ini contoh biodataku. Mungkin bisa dicek apakah ada data yang salah. Kalau nanti ada yang salah itu bisa dibenarkan. Nah, di sini juga mengisikan tentang data orang tua, yaitu nama ayah atau wali, terus nama ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu. Oke, yang pertama isikan nama ayah ya. Kalau misalkan pakai wali juga nggak apa-apa, tapi kalau aku itu isinya nama ayah. Lalu isikan nama ibu. Selanjutnya pendidikan ayah. Kalian kalau nggak tahu bisa tanya ke ayahnya langsung. Selanjutnya pendidikan ibu. Ini juga kalau misalkan kalian kurang yakin apa pendidikan orang tua kalian, kalian bisa tanya ke orang tua kalian. Nah, selanjutnya itu ada pekerjaan ayah. Kalau misalkan ayahnya sudah meninggal itu bisa diisi tidak berpenghasilan ya. Dan apabila ayahnya juga daftar pekerjaan ayah tidak ada di situ, maka isi lainnya aja. Begitu juga dengan penghasilan ibu. Kalau ibu rumah tangga itu diisi tidak berpenghasilan. Selanjutnya jumlah saudara, yaitu jumlah kakak dan juga jumlah adik. Jadi kalau tidak punya kakak dan tidak punya adik itu bisa diisi 0 aja. Dan ini untuk peringatan fasilitas tunanetra. Jadi kalau teman-teman mempunyai termasuk tunanetra, teman-teman bisa mencentang kebutuhan khusus yang tertera di situ. Tetapi kalau teman-teman tidak berkebutuhan khusus, maka jangan dicentang. Langsung aja simpan dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa baca petunjuk pengisiannya, yaitu tentang konfirmasi akhir pengisian biodata. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh ragu apabila di biodata itu ada data yang masih salah, teman-teman bisa mengeklik tombol kembali yang ada di paling bawah itu dan membenarkannya. Tetapi kalau semua data dirasa sudah benar, teman-teman bisa langsung mencentang pernyataan dan juga klik simpan permanen sehingga muncul pengecekan akhir dan klik yang ya simpan permanen atau yang berlatarkan merah. Setelah itu akan muncul pernyataan yang berlatarkan warna hijau yang menyatakan bahwa berhasil melakukan simpan biodata SBMPTN 2021. Itu artinya teman-teman sudah melakukan simpan permanen di menu biodata. Dan selanjutnya teman-teman bisa pilih lanjutkan memilih program studi untuk memilih program studi yang teman-teman inginkan. Nah, di kolom program studi ini teman-teman juga bisa membaca dulu petunjuk pengisiannya. Untuk pemilihan program studinya, teman-teman disediakan 2 pilihan, yaitu pilihan pertama dan juga pilihan kedua, baik itu untuk PTN ataupun jurusannya. Nah, sekarang diisi ya PTN-nya dulu, teman-teman bisa memilih universitas dan politeknik, banyak banget di sini, teman-teman bisa milih-milih mau kemana. Apabila sudah menentukan pilihannya, teman-teman cukup mengklik tulisan universitas atau politeknik yang teman-teman ingin pilih. Setelah mengisi PTN pertama, maka teman-teman bisa mengisi program studi untuk PTN pilihan pertama. Caranya sama, yaitu dengan memilih program studi yang teman-teman inginkan di PTN yang sudah dipilih.
Kalau yang pilihan satu sudah, maka tinggal yang pilihan kedua. Sama ya seperti yang pilihan pertama tadi, mengisi pilihan PTN dulu baru memilih program studinya. Kalau sudah semua, maka jangan lupa centang pernyataan yang ada di bawahnya. Lalu, klik simpan dan lanjutkan. Kalau masih bimbang atau ragu, teman-teman bisa klik kembali atau klik lanjutkan tanpa menyimpan. Maka itu akan tidak tersimpan. Tetapi kalau sudah yakin, langsung simpan dan lanjutkan aja ya. Untuk menu selanjutnya yaitu menu portofolio. Di sini akan diberikan informasi apakah jurusan yang teman-teman pilih itu mensyaratkan portofolio. Nah, di sini tadi jurusan yang aku pilih itu tidak mensyaratkan portofolio sehingga aku lanjut aja ke yang selanjutnya ya. Yaitu dengan menekan atau mengeklik tombol lanjutkan. Nah, selanjutnya ini teman-teman akan disuruh untuk memilih pusat UTBK yang terdekat ya. Bisa dibaca baik-baik bahwa kalau teman-teman tidak memilih pusat UTBK terdekat, nanti takutnya akan ada peraturan yang membuat teman-teman tuh tidak bisa ikut UTBK. Jadi pilih pusat UTBK itu yang terdekat dengan domisili teman-teman, karena mengingat kondisi yang masih pandemi ya. Kalau misalkan jauh semua, teman-teman bisa memilih pusat UTBK yang masih satu provinsi dengan tempat teman-teman. Kebetulan aku tuh dari Jawa Tengah ya, jadi aku pilih yang paling dekat dengan domisiliku yang masih satu Jawa Tengah itu di Magelang, paling dekat. Di Universitas Tidar kayak gitu. Kalau sudah, pilih konfirmasi dan lanjutkan. Tetapi kalau teman-teman ingin menggantinya, bisa mengganti dengan mengklik tombol ganti. Jika sudah menekan tombol konfirmasi, maka akan muncul konfirmasi kedua, dan ini klik yang ya saya setuju untuk menyimpan permanen. Tetapi kalau masih ragu bisa klik yang tidak dan melakukan kembali. Selanjutnya teman-teman sudah memilih pusat UTBK ya artinya. Nah, di sini teman-teman bisa mengunduh slip pembayaran dan melakukan pembayaran. Karena di slip pembayaran itu terdapat kode untuk membayar. Jadi teman-teman diberi kesempatan diberi waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pembayaran. Tetapi kalau 1 kali 24 jam itu teman-teman tidak membayar, maka data-data yang tadi diisikan itu jadi hilang. Maka dari itu, untuk slip pembayarannya itu sebaiknya di-download ya. Dan segera melakukan pembayaran dengan menggunakan bank mitra, yaitu Bank BTN, BNI, ataupun Bank Mandiri. Setelah melakukan pembayaran nantinya, maka teman-teman bisa masuk lagi ke dashboard LTMPT dengan menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan tadi, yang sudah didaftarkan sebelumnya waktu registrasi itu, dan kemudian mendownload kartu UTBK-nya. Dan di kartu UTBK itu nanti teman-teman akan tertulis sesi dan juga hari teman-teman UTBK. Seperti itu. Jangan lupa kartunya itu untuk disimpan ya baik-baik, karena kartu itu akan digunakan sebagai verifikasi oleh panitia saat nanti teman-teman ikut UTBK-nya gitu. Oke, aku kira itu aja video tutorialku kali ini. Semoga teman-teman bermanfaat ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.